adik-adik sekolah minggu sekalian, Shalom. Salam jumpa kembali bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik menyertai kami, memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat 14. Demikian dikatakan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, siapa di sini, siapa dari antara kalian yang pernah terlambat datang ke sekolah? Oh, ada yang pernah? Nah, kalau kalian datang terlambat ke sekolah, apakah kalian diberi kado, diberi piala, atau diberi hukuman? Jadi yang datang terlambat sekolah kan nggak mungkin kan dikasih kado, dikasih piala, tapi ya tentu dikasih hukuman. Agar apa? Agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa, agar tidak terlambat datang lagi, agar tidak lagi datang terlambat. Nah, bagaimana di sini ada nggak yang pernah dihukum gara-gara tidak mengerjakan PR? Oh, ada juga? Wah, banyak juga rupanya yang tidak mengerjakan PR, yang pernah dihukum karena tidak mengerjakan PR ya. Nah, jadi memang bagaimana hukumannya? Ada yang mungkin yang jadi disuruh berdiri di depan kelas, misalkan kan? Ada mungkin yang kemudian disuruh menulis, saya akan mengerjakan PR sampai 2 halaman. Nah, itu semua dibuat sebagai hukuman agar apa? Apa tujuannya? Agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Jika kesalahan itu kesalahan yang berat, kesalahan yang fatal di sekolah misalnya, wah ini hukumannya lebih berat lagi. Misalkan ada yang kedapatan berkelahi, langsung itu diberikan surat peringatan pertama atau kedua. Kalau diulangi lagi akan dikeluarkan dari sekolah. Karena ini menyangkut nama baik sekolah. Itulah bentuk hukumannya. Ketika diulangi lagi akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Inilah adik-adik sekolah minggu sekalian, hukuman dibuat untuk mengingatkan yang bersalah agar tidak lagi mengulangi kesalahan, agar memperbaiki kesalahan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, tadi dalam firman Tuhan ada loh yang kena hukum, hukumannya itu sampai 70 tahun. Apaan itu? 70 tahun ya? Baru lahir dia, udah jadi atu-atu, atau udah jadi kakek nenek dia, oleh karena hukuman ini. 70 tahun kena hukum. Siapa itu? Umat Tuhan sendiri.
Loh, umat Tuhan kena hukum 70 tahun. Malu-maluin dong. Iya kan? Malu-maluin dong. Masa umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat milik Tuhan dihukum 70 tahun? Nah, umat Tuhan dihukum sampai 70 tahun, tahu nggak karena apa? Karena tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Tidak mau belajar dari kesalahan. Sudah diberikan hukuman, tapi masih aja kesalahan yang sama diulangi kembali. Kesalahan yang serupa diulangi lagi. Nah, ini benar-benar anggap remeh, sepele dengan apa yang dikatakan Tuhan. Itu sebabnya hukuman Tuhan, wah besar. 70 tahun bayangkan. 70 tahun dihukum Tuhan. Nah, dihukum Tuhan di situ, itulah bentuk dari kesalahan itu yang mana melakukan kesalahan yang sama, tidak mau mendengarkan perintah, tidak mau mendengarkan nasihat, dihukum pun tidak jera-jera juga, masih diulangi. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Bagaimana hukuman dihukum? Dalam pembuangan di Babel. Di Babel 70 tahun. Namun firman Tuhan sekarang ini sebanding hukuman dengan janji pengampunan itu sendiri. Jadi Tuhan mengatakan bahwa setelah 70 tahun barulah aku akan mendapati ataupun memerhatikan kamu. Setelah 70 tahun barulah aku akan memberikan perhatianku kepadamu. Itulah tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hukuman ini, 70 tahun ini, setelah 70 tahun baru akan diberikan perhatian. Dari satu sisi ini akan dia pandang sebagai, berat sekali. Tapi di satu sisi, ini adalah sebenarnya rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Jadi bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Nah, itulah dia melalui firman Tuhan sekarang ini. Kita memahami bahwa Tuhan mengkehendaki umatnya, orang-orang yang dikasihinya, menjadi orang-orang kesayangan Tuhan yang berperilaku baik di hadapan Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang pertama. Bahwa memang rancangan damai sejahtera itu adalah bagaimana membentuk orang-orang yang dikasihi Tuhan agar benar-benar peka, benar-benar mau memperhatikan firman Tuhan. Jadi termasuk adik-adik sekolah minggu juga ketika mendengarkan firman Tuhan, matanya perhatikan siapa yang mengatakan, telinganya benar-benar mendengarkan, dan bukan hanya mata dan telinga, mulutnya juga ditutup untuk mengurangi volume suara dan fokus hanya kepada firman Tuhan. Tangannya juga, kakinya juga tenang, tubuhnya tenang, pikirannya benar-benar hanya kepada firman Tuhan. Itu dia. Ini masih dalam hal menerima firman Tuhan. Begitupun juga yang mau diubahkan atau yang mau memelihara firman Tuhan. Artinya, selesai didengarkan firman Tuhan itu, diingat, diperhatikan, dan dipelihara ataupun senantiasa diingat, senantiasa dalam kehidupannya. Jadi, pulang dari kebaktian sekolah minggu, bukan berarti langsung lupa apa tadi pesan firman Tuhan, cerita sekolah minggu tadi, kata mama bapaknya misalnya kan, nggak tahu dia mengatakan. Nah, ini pun sama saja. Kurang memperhatikan, kurang memberi perhatian dengan firman Tuhan. Nah, tadi firman Tuhan, rancangan damai sejahtera itu adalah bagaimana membentuk adik-adik sekolah minggu sekalian benar-benar merindukan firman Tuhan dan mengingat firman Tuhan. Karena manfaatnya apa? Dari situ bisa mengubah sikap dan perilaku kita menjadi lebih baik. Artinya dari situlah
rancangan damai sejahtera itu membuat adik-adik sekolah minggu ini anak-anak kesayangan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seperti apa itu? Nah, kalaupun dia memiliki kekuatan, kekuatan itu dipakai bukan untuk berkelahi. Tapi yang bagaimana orang-orang kesayangan Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang mengenal rancangan damai sejahtera, yang menolong orang-orang yang lemah. Matanya dipakai untuk melihat yang baik. Tangannya dipakai juga untuk menolong. Dan bukan untuk mencuri. Sama seperti lagu sekolah minggu itu kan, hati-hati gunakan tanganmu. Termasuk juga mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena apa? Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Itu dia. Anak-anak kesayangan Tuhan yang menerima rancangan damai sejahtera dari Tuhan, benar-benar hati-hati menggunakan anggota tubuhnya agar tidak mengerjakan kejahatan, namun mengerjakan kebaikan. Kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang pertama. Nah, yang kedua, adik-adik sekolah minggu sekalian, Tuhan menerima orang-orang yang datang kepadanya dengan segenap hati. Kalau tadi telah diceritakan bahwa kita diharapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan kehendak Tuhan, tapi di ayat 12 sampai ayat 13 ini ditunjukkan bahwa Tuhan mau mendengarkan doa dan seruan kita, memperhatikan kehendak kita, permohonan kita. Itulah kebaikan Tuhan itu. Dalam masa 70 tahun hukuman itu, Tuhan masih mau mendengarkan doa dari umatnya, seruan permohonan dari umatnya. Itulah kebaikan Tuhan. Tapi ingat, orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan segenap hati, berdoa juga dengan segenap hati. Jadi tidak ada lagi adik-adik sekolah minggu sekalian yang misalnya ketika berdoa menjahili temannya, gelisah, gerasa gerusuk, dan lain sebagainya. Kalau dibilang dengan segenap hati, ya benar-benarlah berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tenang, dan sampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Termasuk juga ketika dikatakan dengan segenap hati, ya berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan pula ada nanti ya kan, ketika orang-orang udah pada amin, buka mata, dia malah tetap tutup mata. Ketiduran dia pada saat berdoa. Nah, bukan demikian yang diharapkan. Tapi yang berdoa dengan segenap hati adalah orang-orang yang dalam berdoa pun takut akan Tuhan. Itu dia. Termasuk juga tadi Tuhan menerima orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati, mencari Tuhan dengan segenap hati. Seperti apa mencari Tuhan? Nah, pada masa-masa hukuman itu, umat Tuhan seperti kehilangan Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa kami kalah? Kenapa kami jadi orang buangan di Babel? Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Hanya saja mereka tidak mencari Tuhan dalam kesedihannya, dalam kekalahannya. Inilah dia. Kita diarahkan untuk mencari Tuhan. Artinya, dalam kesulitan kita, kekalahan kita, kegelisahan kita, bukan jadi ke situ terus pikiran, namun carilah Tuhan. Ketika banyak kesulitan kita, kekalahan dan kegelisahan, kekecewaan, bukan ke situ arah kita, namun carilah Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam situasi sulit seperti itu. Inilah dia adik-adik sekolah minggu sekalian, Tuhan menerima orang-orang yang datang kepadanya dengan segenap hati. Itulah yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang terakhir adik-adik sekolah minggu sekalian, kita diarahkan untuk memiliki
pengharapan senantiasa kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi melalui ayat 14 ditunjukkan bahwa Tuhan mengutarakan atau mengucapkan janjinya bahwa aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu yang tercerai-berai. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tanah perjanjian. Tidak lagi di Babel ataupun di pembuangan. Nah ini, yang tiga ini sebenarnya yang benar-benar dirindukan oleh umat Tuhan. Tuhan menjanjikannya bahwa yang kerinduan dari umat itu akan dikerjakan atau dikabulkan Tuhan. Sukacita luar biasa bahwa janji Tuhan, kerinduan ataupun permohonan dari umat akan dikabulkan. Nah, kita juga adik-adik sekolah minggu sekalian, hendaknya memiliki pengharapan kepada Tuhan. Misalkan dalam keadaan sakit, kita sampaikan doa permohonan kita juga berharap ataupun memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan. Termasuk juga yang tercerai-berai, yang memiliki pertengkaran atau perselisihan, ya Tuhan akan memberikan pendamaian, mengumpulkan kita kembali menjadi kebersamaan ada di tengah-tengah kita. Termasuk juga mengembalikan ke tanah perjanjian, tidak lagi di pembuangan. Nah inilah bahwa Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Inilah janji Tuhan itu, janji yang manis, janji yang begitu mendatangkan sukacita, bahwa Tuhan akan mengabulkan kerinduan kita, orang-orang yang datang kepadanya dengan segenap hati. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu sekalian, jadilah anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang hidupnya, perangainya, perilakunya, perkataannya berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik memberikan firman-Mu kepada kami pada saat ini. Kuatkan kami Tuhan untuk memelihara firman-Mu dan mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu sekalian, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.